TWS ini dulu harganya sekitar 2,2 jutaan, tapi sekarang diskon besar-besaran cuci gudang dengan harga sekitar 300 ribuan aja. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review. Dan ini adalah review gue untuk Studio T2. Dan seperti biasa gue langsung aja akan breakdown review TWS ini. Jadi untuk harganya itu dulu 2,2 jutaan ketika rilis dan sekarang lagi promo cuci gudang jadi 300 ribuan aja. Tapi anyway, tentunya akan gue bahas aja langsung dari build, kemudian fitur, user experience, serta suaranya. Secara build case-nya sendiri buat gue udah cukup bagus di harganya. Ini feels-nya bukan cuman plastik doang, tapi kayak yang plastik dilapisin semacam karet, jadi keset dan juga matte gini. Gue sih ngerasa ini jadi kesannya mewah dan warna hijaunya juga gue suka. Di belakangnya ini ada charge USB Type-C dan juga indicatornya. Ada sedikit strap untuk ini ya, untuk digantung mana. Ini punya gue jatuh dikit, jadi jangan khawatir ya kalau misalnya beli baru sih ya mulus. Dan di bawahnya ini ada reset button, kalau dibuka seperti ini. Untuk earpiece-nya sendiri juga berasa nggak plastik semua, tapi sedikit ada sensasi mewah, sedikit matte-nya gitu. Jadi emang berasa cukup bagus, cuman memang secara size dia agak besar, agak gendut gini. Kalau dibuka seperti ini ya, seperti TWS pada umumnya. Untuk nozzle-nya pendek. Dan kalau kita ngomong reset button-nya ini sendiri gampang banget. Jadi kalau misalnya mau reset tinggal klik aja, agak kelamaan. Dan nanti dia jadi warna hitam dua-duanya, lalu putih kayak reset satu-satu gitu. Itu udah mode reset. Secara fitur, Studio T2 ini dibilang sudah punya active noise cancelling dan juga environment mode. Dan juga untuk battery life-nya 7.5 hours listening time up to 35 hours kalau pakai dengan case-nya ini. Dan sebenarnya ditulis sebagai sweat and splash proof, tapi dia nggak ada rating untuk IP-nya. Jadi nggak tahu ya, dibilang kena air kecipratan gitu atau kena keringat nggak apa-apa. Tapi gue bukan pengguna yang sampai segitunya, jadi gue belum tes jujur aja. Dan kemudian juga ada application untuk Studio T2 ini, di mana application sebenarnya very basic. Dia cuma ada equalizer simple dan juga ada manual di Studio T2 untuk si application-nya ini. Secara penggunaan gue sehari-hari memang walaupun ini besar, tapi ternyata setelah gue pakai lama itu gue no problem. Gue nggak merasa ada sakit atau pegel atau gimana-gimana, karena emang nggak ada bagian yang tajam juga atau bikin gatel ke telinga gue. Secara bahan juga emang enak di telinga. Dan untuk seperti voice call dan tap controlnya itu gampang. Dia nggak sampai susah dipencet gimana-gimana, karena ini area luasan untuk tap control juga gede, jadi enak untuk kontrol tap 1 kali 2 kali, atau entah itu mau gedein volume, pause musiknya, ataupun untuk ganti jadi active noise cancelling mode ataupun environment mode. Tapi gua harus kasih sedikit note di sini bahwa active noise cancelling ini nyaris nggak berasa, dengan kata lain nggak terlalu kedap gimana-gimana dan tidak terlalu memblokir suara luar. Dan environment mode-nya juga bukanlah yang terbaik. Gue udah coba beberapa kali kok nggak terlalu clear juga suara-suara dari luar. Jadi ya jangan berharap banyak tentang functionnya ini. Dan gue harus ngomong, secara suara ini yang aneh. Walaupun ada secara application untuk equalizer, tapi di dunia nyata ketika gue pakai equalizernya, mau gue apapun ngapain itu, suaranya jadi mendem somehow. Suara jadi butek. To the point, suara yang biasa aja bawaan dibuka, connect, dengerin itu jauh lebih bagus dan bisa gue recommended. Nanti akan gue jelaskan. Tapi gue cuma bisa bilang jadinya kalau pakai application itu nggak usah ngubah-ngubah equalizer apa-apa, karena buat gue malah jadi butek dan gue mau ngembalin ke awalnya itu nggak bisa, kecuali di reset. Untuk resetnya gampang karena tinggal pencet bawahnya ini doang. Lalu juga ya intinya secara application kasarnya nggak guna. Oke, sekarang ini gue lagi cobain pakai Bluetooth mic-nya, jadi biar lu cobain kedengeran suara gue sejelas apa atau software apa atau malah kurang jelas ya, you decide yourself lah ya. Ini kalau gue gerak-gerakin juga sebenarnya cukup stabil sih. Nah, tapi barang ini punya salah satu poin plus yang buat gue sebagai TWS ini berguna, yaitu secara suaranya. Gini loh, kalau TWS itu kan True Wireless ini bukanlah barang yang lu pakai untuk critical listening. Bukanlah barang yang lu pakai ketika lu bener-bener cari detail suatu lagu atau gimana-gimana. Pasti kebanyakan orang pakai TWS, apalagi audiophile, menggunakan TWS ini ketika commute, ketika di luar, ketika nunggu di halte, ketika naik Transjakarta, ketika naik kereta, ketika naik KRL, MRT gitu. Nah,
Jadi suara profile yang dicari lebih ke V-shape atau simply lu butuh kejelasan dan hentakan dari bass biar karena kalau rame gitu suara bass cenderung lebih pelan dan juga suara treble juga cenderung lebih pelan. Nah, ini memberikan suara V-shape yang very bassy but clear at the same time. Masuk ke pembahasan mengenai frequency response dan suara dari TWS ini. Sebelumnya gue sorry dulu ya untuk teman-teman yang muslim di belakang lagi sholat. Jadi, tapi gue nggak ada waktu lagi sih. Jadi gue lanjutin aja ya untuk review sekarang. Untuk TWS ini sendiri punya sound profile yang jelas adalah V-shape, di mana frekuensinya itu lebih fokus di area bass yang menjulang tinggi banget tapi somehow focusing antara mid to sub bass. Jadi bassnya tuh hentakannya gak biasa tapi jeduknya tuh bener-bener mukul banget ditambah dengan somehow balancing upper mid to treble yang cukup agresif juga. Jadi kalau lihat secara upper mid to treble-nya itu juga cukup maju dan itu memberi kesan di saat yang bersamaan ya. Jadi lu kerasa TWS ini suaranya satu ngebass dengan bass yang memang nonjok dan besar itu, tapi di saat yang bersamaan satu lagi juga clear, jelas suara dari vocal, dari instruments, dari cymbal itu semuanya juga berasa clear. Tapi memang tuningan seperti ini adalah tuningan yang energik, exciting, kelemahannya lebih ke area balancing. Mau nggak mau karena yang ditinggiin tuh dua tadi di area sub bass to upper mid to treble-nya, jadinya tengahnya itu agak kosong di area mid bass to lower mid range, jadi bikin kesan kalau misalnya nada-nada itu mungkin beberapa kurang tebal walaupun bassnya gede, tapi ketebalan kalau misalnya dengerin instrumen seperti piano, gitar akustik atau vokal cowok ataupun beberapa hal lain yang butuh sensasi tebal, ini nggak terlalu tebal, dia kontras suaranya itu bass dan treble area. Tapi di sini juga memberikan kesan suara yang kemana-mana. Seperti yang tadi gue bilang, kalau lu pakai TWS, lu butuh sesuatu yang clear, impactful, dan mungkin sedikit agresif kalau di luar. At least itu yang gue butuhin kalau keluar ya. Jadi lu dapetin bassnya, di saat yang bersamaan lu juga dapetin vokal dan treble yang walaupun agak tipis, walaupun kurang berbody, tapi clearnya jelas. Dan buat gue, ketika gue pakai ini di tempat yang rame, gue no problem with that. Gue nggak terlalu pikirin tonal balance atau gimana-gimana. Yang penting suara bassnya jelas, vokalnya jelas, treble juga jelas. Paling itu yang gue bisa bilang untuk Studio T2 ini masih punya nilai jual di area tuning dan excitement ketika mendengarkan suaranya. In the end, apakah worth it? Tapi gue harus ngomong dulu, saya sorry, kalau gue sendiri nggak terlalu banyak review di TWS sekitar 500 ribuan ke bawah. Jadi gue belum coba banyak, gue belum bisa banding-bandingin sama sana sini. Tapi at least secara suara ini lumayan bisa bantu gue untuk dengerin di ketika di commute yang rame ataupun di tempat-tempat yang butuh suara yang energetik gitu ya. Ini bisa membantu walaupun dia nggak balance amat dan juga secara fitur-fitur basically almost not really functioning. Jadi kalau kalian adalah orang yang butuh suara yang kontras, seperti yang tadi gue bilang, bassnya gede, tapi vokal clear, treble clear, dengan kelemahan-kelemahan sebut tadi yang gue juga bilang, nggak apa-apa dengan itu, ya bisa gue bilang Studio T2 ini cukup bisa salah satu yang gue bilang bisa dicobain untuk di harganya. Jadi gitu aja, anyway kalau lu mau beli sendiri, gue kasih link di description di bawah. Thank you for watching and see you next time, bye-bye.